Halo guys, sebelum lanjut ke videonya, aku mau rekomendasiin 3 pilihan broker terbaik untuk trader pemula. Yang pertama, ada broker FDS. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit cuma $1, dan spread mulai dari 0. Yang kedua, ada broker OctaFX. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $50, dan spread mulai dari 1. Yang ketiga, ada XM Broker. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $5, dan spread mulai dari 1 saja. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar! Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di Forex Indo. Melanjutkan video yang kemarin membahas mengenai supply dan demand forex. Oke. Jika kita di video yang pertama membahas konsep dasar dan pergerakan supply demand, maka kita akan memasuki materi jenis-jenis supply demand dan bentukan-bentukan supply demand itu sendiri ya. Jika kemarin sudah saya jelaskan mengenai rally itu apa, base itu apa, dan drop itu apa ya. Sekarang kita lihat pergerakan-pergerakan itu di market. Ya. Saya jelaskan yang dimaksud dengan supply itu adalah area base yang berada di atas harga saat ini, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, untuk supply dan demand itu terdapat dua jenis bentukan harga ya. Ada yang drop base dan drop untuk supply, dan yang kedua itu rally base drop. Ya, nanti saya lanjutkan di video berikutnya mungkin. Yang saya jelaskan pertama ini adalah supply, zona supply, drop base dan drop ya. Drop base drop atau DBD disingkatnya. Nah, DBD ditandai dengan candle drop signifikan atau turun ya, yang signifikan, dan terdapat candle bull atau candle naik ya, yang biasa kita sebut oleh para trader profesional itu candle terjepit ya, mungkin seperti itu. Nah, contohnya seperti di ini, terdapat drop kemudian membentuk base kecil. Ini base ini adalah sideways atau equilibrium atau keseimbangan harga ya teman-teman. Sama seperti ini. Materi yang kemarin saya sudah jelaskan. Ya. Kemudian setelah dia membentuk base ini atau supply, dia kembali turun. Nah, itu kita bisa tandai dengan indikator area. Bisa menggunakan tools yang bisa kita download di internet banyak, atau di grup-grup Facebook itu tersedia banyak sekali ya untuk menandai tentang supply demand seperti itu ya. Untuk melakukan sell yang harus diperhatikan yaitu jika harga dari bawah menuju atau membentur supply, nah itu kita bisa melakukan sell ya. Contohnya ketika harga drop kemudian membentuk area supply kemudian drop lagi, otomatis kita akan menandai area tersebut. Apabila harga kembali ke area tersebut, nah, kita bisa melakukan sell. Kenapa? Karena di situ terdapat harga yang seimbang yang dulunya pernah digunakan oleh para trader yang besar ya. Bukan retail trader seperti kita, seperti bank-bank besar meletakkan ordernya di sana, meletakkan order sell-nya di area tersebut. Seperti itu teorinya ya. Oke. Nah, zona supply DBD saya jelaskan. Contohnya seperti kalau kita menginstal di Android, contohnya seperti ini ya. Zona supply DBD ya teman-teman, itu tidak harus selalu terdapat candle beda warna atau candle naiknya ya. Terkadang dia membentuk seperti drop semua candle-candlenya, tetapi kalau kita jeli di situ terdapat
base ya, pembentukan base kecil, namun tidak membentuk base kenaikan atau base biru ya, candle biru seperti itu. Contohnya seperti ini, drop, area drop, kemudian membentuk base, kemudian drop lagi. Nah, lihat apa yang terjadi teman-teman. Harga ketika kembali dan memasuki area tersebut, dia akan turun ya, seperti ini contohnya. Nah, yang kedua yang saya maksud, zona DBD tidak harus selalu terdapat candle berbedanya atau candle naiknya. Itu seperti ini teman-teman. Terkadang ada juga yang semuanya itu seolah-olah membentuk drop semua, tetapi jika jeli terdapat area-area yang seimbang ya, seperti ini. Nanti jika sudah jam terbang Anda lumayan banyak, lumayan lama, akan terlihat sendiri. Mungkin untuk yang awam belum akan terlihat zona-zona yang seperti ini ya. Lihat apa yang terjadi ketika harga kembali ke area itu. Cenderung akan melakukan penurunan seperti itu ya. Kita bisa melakukan open posisi di area-area tersebut dengan konfirmasi berupa candlestick dan mungkin indikator seperti itu ya. Oke. Zona supply. Cari pola chart pattern atau pola candle yang terselip zona base. Zona base itu seperti apa? Seperti ini. Zona equilibrium atau zona keseimbangan. Beri tanda atau beri area ya. Beri tanda menggunakan area jika telah melihat zona. Nah, untuk melihat zona sendiri teman-teman, saya katakan tadi membutuhkan cukup banyak latihan ya. Saya dulu sempat men-screenshot ya zona seperti ini, saya sempat 500-an lebih untuk benar-benar melatih kejelian kita melihat zona-zona tersebut ya teman-teman. Oke. Nah, tindakan apa yang kita ambil jika zona terdapat zona seperti ini? Jika harga dari bawah menuju area yang telah kita tandai, maka bisa melakukan sell. Nah, tetapi ingat teman-teman, lakukan sell jika hanya telah mencapai area yang sudah kita tandai, seperti itu. Jika kita sudah melihat area-area yang sudah area supply DBD seperti itu, kemudian kita tandai menggunakan area garis atau area ya, tetapi dia tidak menuju atau tidak menyentuh yang zona yang sudah kita tandai, jangan coba-coba melakukan tindakan seperti mengambil sell ya. Itu sangat berbahaya karena belum tentu harga tersebut langsung akan turun. Bisa jadi dia sebelum menyentuh zona supply ini, dia membentuk base atau membentuk kekuatan harga untuk menembus suatu base ini ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, harga drop, nomor 1 harga drop ke bawah. Kemudian lihat nomor 2 ini, area ini terjadi keseimbangan harga, alias harga membentuk zona base. Paham ya, zona base seperti ini, zona ingat zona base itu adalah zona keseimbangan ya. Kemudian yang ketiga, area kembali turun atau harga kembali turun, drop setelah membentuk zona supply ini. Nah, jika sudah seperti itu, maka yang perlu kita ambil tindakan adalah menandai area ini menggunakan tools. Nah, contohnya seperti ini. Di grup Telegram sudah saya bagikan mungkin ya, tools untuk menandai area supply dan demand. Tinggal kita klik nanti, tinggal ambil kemudian tandai seperti itu. Tunggu jika harga drop nih, tunggu sampai benar-benar dia mencapai area yang telah kita tandai tersebut teman-teman ya.
Jika sudah mencapai tersebut, kita boleh mengambil suatu tindakan untuk melakukan open posisi sell. Tetapi jika belum, jangan coba-coba untuk melakukan tindakan open posisi seperti itu ya. Oke. Yang kedua, zona supply RDB ya teman-teman. Ini videonya akan saya sambung di zona supply part 2 ya. Video pembelajaran zona supply part 2. Untuk itu langsung aja klik next di video ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena masih akan banyak sekali video-video mengenai zona supply dan demand. Ini kita baru mempelajari teori-teorinya saja, belum menandai atau mencari zona-zona supply atau demand di chart yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Oke. Nantikan video berikutnya.